Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Madi Pertiwi Fayani dengan NIM 211103150. Saya merupakan mahasiswi semester 5 program studi pendidikan guru sekolah dasar dari kelas L. Di sini saya izin untuk membuat video penugasan yakni pada tahap deepening dari tugas mata kuliah Hypnocounseling dan NLP. Baik, kita langsung saja ke videonya. Baik, selanjutnya yaitu ada tahap deepening. Nah, pada tahap deepening ini saya kembali ditemani oleh rekan saya yaitu Kak Teja. Nah, baik, sebelumnya Kak bisa mengambil posisi yang rileks terlebih dahulu. Nah, saya pinjam tangan Kakak lagi. Yang kanan. Saya minta Kakak untuk benar-benar rileks. Sebelum masuk ke tahap deepening ini, saya akan memulai terlebih dahulu ke tahap induksi. Baik, Kakak sudah siap? Baik, saya minta Kakak untuk relax. Tarik nafas Kakak dan pandangan Kakak ke saya. Tarik nafas. Tarik nafas lagi. Nanti hitungan ketiga Kakak akan tertidur. 1, 2, 3. Baik. Sebelumnya, apakah Kakak mendengar suara saya? Bisa dilihat respon Kak Teja ini masih cepat dari anggukan kepalanya, dan ini berarti Kak Teja belum untuk memasuki tahap induksi dan nantinya akan ke tahap deepening. Nah, maka dari itu kita akan memberikan sugesti-sugesti pada tahap induksi ini terlebih dahulu sebelum masuk ke tahap deepening. Sekarang Kak Teja, bayangkan Kak Teja berada di suatu kerumunan orang. Nah, di sana Kak Teja merasa Kak Teja adalah bagian kecil dari orang-orang tersebut. Jadi Kak Teja membayangkan kalau Kak Teja itu ada atau tidaknya Kak Teja di kerumunan itu tidak akan menjadi pengaruh bagi orang-orang yang ada di sana. Namun, sekarang saya akan memberikan Kakak gambaran bahwasanya yang Kakak pikirkan itu tidak sepenuhnya benar. Apakah Kakak masih mendengar suara saya? Nah, karena bisa dilihat respon dari Kak Teja ini mengambilnya sangat pelan, jadi sudah dapat dipastikan kalau Kak Teja ini sudah masuk ke dalam tahap induksi lanjut dan bisa sekarang dapat melakukan tahap deepening. Sekarang saya akan mulai ke tahap deepeningnya. Sini saya ingin Kak Teja membayangkan kalau Kak Teja berada membayangkan satu tempat yang ingin Kak Teja kunjungi. Entah itu tempat yang bisa membuat Kak Teja nyaman atau tempat yang membuat Kak Teja merasa bebas. Pikirkan satu tempat itu. Saya ingin Kak Teja membayangkan tempat itu. Kak Teja berada di tempat itu. Nah, saya akan menghitung dari 10 sampai 1. Saat saya menghitung 10, Kak Teja membayangkan tempat itu. 9, Kak Teja membayangkan tempat itu sedikit demi sedikit menjadi jelas. 8, tempat tersebut samar-samar terlihat makin jelas. 7, tempat itu terlihat jelas namun masih terbilang agak jauh. 8, tempat tersebut makin jelas. 5, tempat tersebut makin jelas dan Kak Teja telah berada di tempat itu.
sudah berada di tempat itu dan objek-objek yang ada di tempat itu terasa nyata. 3. Objek-objek yang ada di tempat itu seperti ingin mengajak Kak Teja berkomunikasi, seperti bisa Kak Teja membayangkan ada kupu-kupu di sana. Kupu-kupu tersebut ingin sekali berkomunikasi dengan Kak Teja dengan mengitarkan kupu-kupu tersebut di badan Kak Teja. 2. Tempat tersebut terasa sangat nyaman. 1. Kak Teja sudah berada di tempat itu terasa sangat nyata dan banyak sekali objek yang ada di tempat itu yang ingin sekali mengajak Kak Teja berkomunikasi, mengajak Kak Teja menari dan merasakan kebebasan. Apa Kak Teja masih mendengar suara saya? Dalam hal ini bisa dilihat dari respon Kak Teja bahwasanya Kak Teja telah masuk ke tahap deepening yang sangat dalam, sehingga Kak Teja seperti ingin merespon namun terdistract karena ada bayangan yang ada di pemikiran Kak Teja karena telah diberikan sugesti-sugesti tadi. Sekarang saya akan berhitung 1-5 dan hitungan kelima Kak Teja akan bangun dan kembali dengan pikiran yang terasa nyaman, tenang, dan rileks. 1. Kak Teja bisa merasakan badan Kak Teja lagi. 2. Kak Teja bisa mulai menggerakkan tangan-tangan Kak Teja. 3. Kak Teja dapat merasakan badan Kak Teja terasa seperti normal lagi. 4. Kak Teja dapat merasakan pikiran Kak Teja yang normal dan dalam keadaan yang tenang. Dan 5. Kak Teja dapat bangun sekali. Baik, jadi itu tadi saya telah melaksanakan mulai dari tahap induksi sampai ke tahap deepening. Tadi setelah saya melakukan tahap-tahap tersebut, apa yang Kak Teja rasakan? Jadi yang saya rasakan, jadi saya berada di satu tempat. Tempatnya itu hijau, banyak bunga. Hewan-hewan juga berlari-larian di sana, sangat luar biasa indah, tenang, damai, suasananya luar biasa. Saya nggak mau pergi dari tempat itu. Saya juga nggak mendengar suara apapun. Yang saya dengar itu hanya hembusan angin aja, tidak ada suara apapun. Sampai tiba-tiba saya terbangun dan sadar. Ya, itu aja. Seperti itu. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya tahap induksi lalu melanjutkan ke tahap deepening itu bisa membuat klien kita bangun dengan perasaan yang nyaman karena telah diberikan sugesti-sugesti seperti tadi. Nah, dan tujuan dari tahap deepening ini hanyalah untuk membuat klien kita memiliki pikiran yang tenang dan nyaman setelah mungkin terganggu selama beberapa waktu belakangan ini karena mungkin pekerjaan yang terasa sangat berat. Jadi hipnosis pada tahap deepening ini dapat membantu klien kita untuk menemukan ketenangan pikiran. Baik, sekian video yang dapat saya buat pada tahap deepening ini. Jikalau selama pembuatan video terdapat kesalahan atau kekurangan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo buddhaya dan salam harmoni.